Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah Rasul utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, sah, takbir. Allahu Akbar. Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Juga tuh kemarin siangnya itu nelpon sama ibu gitu kan, nanya, Bu, gimana ya bilangnya, Bu, aku ini sebenarnya gimana ya Bu, gue bilang, Ibu tahu kan dengan pilihanku selama ini, gue bilang, ya paham katanya kan, tapi kayaknya tuh aku butuh loh Bu dengan dengan sosok Tuhan tuh gimana Bu, dari teman-teman tuh juga dari yang Islam tuh juga udah jelasin, ada aku ceritain lah yang sama ibu yang kayak gini, Bu gimana sih Bu keputusannya, nah jadi ya gitulah pokoknya bahasanya ya Bang. Jadi ibuku bilang semuanya terserah sama kamu Nak, apa yang kamu pilih itu tuh pilihan kamu gitu. Masya Allah. Ibu pasrah aja, semoga jalan kebaikan untuk kamu gitu. Jadi apa ya Bang, kayak kalau yang benar ya katanya kan surga itu kan di bawah telapak kaki ibu ya Bang. Jadi saya memilih itu supaya saya lebih dekat lagi sama ibu. Jujur kan saya agak berjauhan sama ibu selama ini. Ya kemarin gitu. kan kita memang nggak sempat membahas tentang Islam, bagaimana pendekatan mengajarkan tentang seorang anak beradab dengan orang tua, bagaimana orang tua menghadapi anak dan lain-lain. Kita nggak nyampe ke situ kan memang karena di mana penjelasan atau sedikit sebenarnya nggak tahu lah ya. Saya juga sebenarnya gini, saudari, bukan berarti karena saya yang banyak ngomong kemarin, saya selalu mengatakan bahwasanya insya Allah sesuatu yang baik yang kamu dengarkan di telingamu itu akan menjadi hal yang perantaranya itu siapa? Yaitu saya. Dan semua yang baik-baik yang masuk di dalam pikiranmu dan membuat hatimu terketuk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya perantara. Itu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu ya. Itu hanya perantara yang saya sampaikan. Bagaimana selalu saya bilang bahwasanya Islam rahmatan lil alamin, bagaimana kita diajarkan bahwasanya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagimu dalam memeluk agama Islam. Tetapi kami umat Islam atau Islam sejatinya itu adalah agama syiar. Nah, agama syiar ini kenapa dikatakan agama syiar? Kembali bagaimana kamu ketika mendengarkan apa yang saya jelaskan kemarin, kamu menerimanya memakai apa? Memakai akal. Memakai akal pikiran. Nah, ketika kamu mengambil akan hal itu dan qadarullah, kamu juga melihat secara langsung seperti apa makhluk-makhluk yang kita bilang dia binatang juga bukan, kita bilang juga manusia juga bukan, tetapi begitu pedesnya mereka naik di komal lalu menghantam kamu dengan mental kamu, gitu loh. Begitu kami menjelaskan sesuatu hal-hal yang kamu semua pertanyakan. Alhamdulillah saya nggak tahu ya apa yang membuat saya kemarin bisa menjelaskan akan hal itu dengan saya menyederhanakan semua ilmu mantik itu begitu gampang kamu terima. Itu penjelasan itu adalah di dalam Islam itu ilmu mantik, Neng. Ilmu mantik itu adalah bagaimana pendalaman Islam, memahami Islam dari akal logika tentang Islam, gitu. Tetapi disederhanakan. Makanya dibilang menyederhanakan. Kalau mau membahas tentang ilmu mantik sebenarnya akal pikiranmu ini akan lebih bisa menerimanya dan pasti akan betul-betul mengkaji sedalam mungkin. Tetapi karena ranah yang di TikTok ini juga rada-rada sensitif, jadi balik lagi saya sederhanakan penjelasan itu agar bisa dapat diterima dengan gampang begitu.
Dan saya pribadi pun juga mendengarkan narasimu, mendengarkan bagaimana caramu menangkap setiap penjelasan. Ya alhamdulillah, memang kamu orang cerdas. Dan ingat, orang cerdas adalah orang-orang yang betul-betul memahami seperti apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Neng. Dan luar biasa. Tadi saya lagi koma dan keadaan penonton itu 4.000 ya kalau nggak salah, tadi 4.000 penonton, tapping di bawah. Bang Lilian, Pak Lilin mualaf bang, Lilin mualaf. Saya bilang, loh kok nggak mampir? Saya nggak sadar, saya memang pakai akun adik saya, Zaza. Saya pakai akun Zaza karena memang akun saya udah pada mati semua. Dan tadi tuh yang sebenarnya yang bisa open cam itu yang terakhir itu Zaza itu. Nah, binatang kakek-kakek ompong tadi ini yang naik, yang menghancurkan. Itu Gitu. tadi dia yang rongkatin itu ya? Itu Yang kita tadi tadi ya? yang dia naik yang rokok gitu. Astagfirullahaladzim. Bayangkan Tadi tap-tap ngapain layar lagi dia itu naik 1,6 M penonton masih ada 1.600. 1,6 ya. Jadi kayak 1.400 tadi penonton. Tap-tapnya itu 1,6 1, M. iya. Rungkat langsung. Tetapi karena keadaannya saya lagi mau beli sahur, jadi saya nggak bisa bilang wah gitu kan. Tapi ya udahlah ya. Dan alhamdulillah Lilian, tapi memang ibu Islam kan? Iya. Ibu memang Islam dan insya Allah kamu akan mempelajari tentang bagaimana hubungan seorang anak dengan ibu, itu akan luar biasa ketika mempelajarinya di dalam Islam. Dan kedekatanmu dengan ibu itu insya Allah. Karena apa? Damainya hati ketika kita merujuk kepada siapa? Kepada Sang Pencipta alam semesta yang sesungguhnya. Kemarin kita sudah membahas sedikit bahwasanya dalam Al-Quran dikatakan mereka ada keraguan-raguan dalam seumur hidupnya. Tetapi sekarang Lilian menjadi wanita seperti bayi yang baru dilahirkan. Ingat, apakah kemarin ingat janji saya? Ingat wajah saya, ingat nama saya, doakan saya semoga saya selalu sehat dan sukses. Apapun yang saya lakukan menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang saya minta kepada Lilin. Semoga dan kita semua doakan kami semuanya. Karena apa? Karena kami selalu berharap kepada seseorang yang baru mualaf adalah kami tahu bahwasanya mereka bagaikan bayi yang baru dilahirkan, yaitu seperti kertas putih. Tidak ada noda sedikit pun dan dia menjadi pemeluk agama Islam yang terbaru. Begitu, saudari. Enggak, itu orang ngapain aja sih ngejar-ngejar si kakek tua tadi? Heran ya. Tadi katanya di ini ya, di room sahabat Bang Ardiansyah. Iya. Iya. Siapa Tadi yang mensyahadatkan beliau? Siapa yang mensyahadatkan, saudari? Bang Ardiansyah. Bang Ardiansyah langsung. Alhamdulillah, Iya. subhanallah. Dan dia ngaku ini orang perdana yang dia mualafkan. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Orang perdana. Cuman gini bang, aku udah bilang tadi sama dia nanti ya belakang aku marahin, aku gituin ke dia tadi. Nggak ngomong-ngomong masalahnya gitu kan. Bukan nggak Nggak ngomong-ngomong, share-share abang, dia. Enggak. abang tuh tadi tembaknya langsung kan. Abis itu kan lagi masuk, terus gimana, terus karena udah bicara sama ibu juga, udah bicara dari hati ke hati sama ibu, ya udah itu aja aku minjem mukenanya lari-lari loh. Iya, luar biasa masalah. Masya Allah. Gak apa-apa Neng, gak apa-apa. Siapapun yang mensyahadatkan kamu, intinya adalah di mana di dalam hatimu. Karena apa? Sebenarnya Neng, sebenarnya bukan suatu hal yang apa ya? Nggak tahu ya. Apa karena memang atas dasar landasan kamu mencari kebenaran dan sudah merujukkan hatimu. Tetapi ingat, di mana ketika kita semua ketika diskusi lintas agama itu dalam pemikiran, begitu kita sharing kepada ateis, itu jauh lebih sulit untuk mengolah akal pikiran kita agar orang ateis itu bisa menerima secara akal logika dibanding manusia-manusia yang gak pernah mau pakai akal. Nah itu bedanya tuh. Karena kalau manusia yang gak mau pakai akal, seperti dalam Bible mereka, di mana di dalam Bible mereka bahwasanya seperti mereka ini seperti anak bayi. Adanya di Ibrani 5 nomor 11. Mereka memang dikatakan seperti anak bayi. Karena mereka tidak pernah mau mendengarkan dan tidak tahu cara mendengar. Itu nyata. Bukan sulit, tapi bebal. Jadinya apa?
berusaha campur emosi. Nah, tapi ketika orang ateis yang diajak berbicara begitu, memang kita juga harus hati-hati, tetapi pelan dalam menarasikan. Karena apa? Salah ngomong sedikit dipatahkan langsung. Terbukti kan kemarin. Gimana? Tapi aku mau doain abang. Karena kan dari awalnya dari abang juga kan. Aku mau doain Bang Rashid, kan awalnya dari abang juga kan. Boleh nggak? Boleh. Iya. Itulah yang saya minta. Mas. Aku enggak ya? Iya sama. Oh sama. Abang-abang di sini semua. Bang Ton satu lagi tuh. Iya Bang Ton. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang. Amin, Rabbal Alamin. Berkat saudara-saudaraku yang muslim yang hadir pada malam ini, yang hadir kemarin. Amin, ya Allah. Amin. Yang mereka telah menunjukkan jalan kebenaran kepadaku ya Allah. Limpahkan Amin, ya Allah. rahmat dan kebahagiaan kepada mereka ya Allah. Amin, ya Sehatkan Allah. mereka ya Allah, panjangkanlah umur mereka ya Allah, permudahlah segala urusan mereka ya Amin, Allah. Amin ya Allah. ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mudahkanlah jalan mereka untuk menyampaikan Amin. dakwah-Mu ya Allah kepada Amin, ya sahabat-sahabat kita ya Allah. Amin, ya Semoga Allah, Rabbal Alamin. semoga Engkau selalu menyertai niat baik mereka ya Allah, dan Engkau Amin. yang Amin. membuka isi hati mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya Amin ya hasanah Allah. Amin, ya Allah. sebanyak amin. Amin, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma amin. Amin, Allahumma berakatul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah ya. Saya bangga dengan Liliana. Dengan Lilian. Saya bangga dengan Lilian. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam buat ibu ya. Salam buat ibu. Iya. Ya, insya Allah kalian sudah damai, terutama Lilian sudah damai. Tetapi kalau Lilian bertanya kepada ibu, ibu doanya akhir-akhir ini, di beberapa bulan terakhir ini apa sih doanya? Pasti akan menjawab mendoakan anaknya. Pasti. Dia doanya suruh sering bilang pulanglah ibu kangen gitu. Pasti kayak Itu gitu. terus sih. Iya. Masya Allah. Ibu di mana memang? Beda kota? Ibu di Sumatera. Dirimu? Aku di Jakarta sih. Oh di Jakarta. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Justru itu Bang Rashid, aku bilang ini momen. Kalaupun ini Ramadan gitu kan, bahwa seorang mualaf ini momen kalau dibantu step by step, kalau memang ada niatan untuk berpuasa ini Masya Allah, karena Ramadan ini pahalanya dilipat gandakannya Makanya alfi walfun, Nggak 1000 ngerti. bahkan gitu kan. Nggak ngerti lagi dah saya. Entah memang ini wanita satu ini calon penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak tahu ya. Allah. Nggak tahu. Amin, ya Saya Rabbal juga nggak tahu kenapa begitu dia nanya, semua bukan dalil-dalil ya, tapi semua hal-hal yang dia tanyakan itu yang sudah saya kuasai. Jadi gampang mulut saya untuk melontarkan setiap kata-kata yang dia tanyakan, dan saya yakin pasti dia tangkap gitu loh. Saya yakin pasti dia tangkap karena narasi utamanya adalah dia sedang mencari Tuhan. Dia sedang mencari Tuhan. Jadi banyak hal yang bisa saya paparkan. Dan alhamdulillah karena memang dari sananya memang sudah berpikir, sudah berakal, dan dia datang indahnya itu adalah dia datang ke Komal mengosongkan gelas gitu loh. Jadi kita enak nih ngisinya. Kita enak isinya gitu loh. Nah kalau Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Saya bangga. Saya itu cuman tadi begitu dapat kabar ini, Bang, Lilian mu'alaf, alhamdulillah Lilian mu'alaf. Saya langsung kayak terenyuh, kayak memang sudah ada di pucuk hati ini, kayak ngeliatannya ini anak nggak lama, udah kelihatan kok, nggak lama, alhamdulillah. Bukannya kepedean, tapi insya Allah karena Aku memang juga ada feeling Bang. iya, karena Soalnya beliau gini. ini memang sudah belajar, memang sudah mencari juga sampai ke Buddha, Hindu,
terus Konghucu, sampai ke Kristen, terus sampai ke Muslim. Beliau sudah belajar gitu. Aku juga Jadi udah ya- sampaikan ke beberapa teman bang, gak ada yang percaya. Sampai aku bilang tadi di roomnya bang itu, tadi tanya bang, sampai 2 orang teman kita ini, yang begitu-gitu mah nggak ada bang, gini kata dia. Alhamdulillah feeling aku nggak salah gitu. Kalau makanya saya cuma tadi bilang sama Bang Ton pas naik, Bang, Lilian mualaf, dia screenshotin, dia kirim ke WA. Saya cuma bilang titip, nggak usah nyebut nama saya karena ya rada-rada beban juga ya. Rada-rada beban juga sebenarnya, beban. Lilian gini, sesuatu hal yang saya sampaikan akan menjadi pokok standar yang kamu pikirkan. Setiap apa yang saya narasikan itulah yang membawa kamu ingin memaktubkan diri atau meyakinkan diri memeluk agama Islam. Saya cerita ya bang, ini saya Iya. cerita. Saya tuh nggak ada cari tentang debat agama atau gimana pun di TikTok ya bang. Saya itu awalnya itu lagi nonton streaming gamers gitu. Saya kan lagi main Genshin Impact. Jadi saya nontonnya streaming Genshin Impact. Tiba-tiba itu langsung pas saya scroll live itu langsung ada debat-debat agama gitu. Loh, kok debat agama, saya bilangin kan. Nggak tahu ya, entah kenapa langsung debat agama malam itu kan. Nah, terus saya scroll, saya tertarik gitu. Saya tertarik. Jadi malam itu juga saya tertarik. Saya ada di roomnya, bukan room Islam, room Kristen sih, nggak seingat saya. Saya tulis gini, saya ateis, saya boleh masuk nggak? Saya mau tanya tentang Tuhan, gitulah saya nuliskan gitu. Tapi nggak ditanggapin. Oke, saya diem kan, saya nonton agak 10 menit. Betul, nggak ditanggapin. nggak berani mereka ngomong sama ateis. Nggak ditanggapin kan. Ya udah, saya scroll lagi, ketemu room abang. Saya terus dengerin saya tulisin kemarin itu. Saya mau nanya Tuhan don gitu. Alhamdulillahnya abang jawab gitu. Abang menanggapi gitu. Nah saya pun, loh kok enak ya, kok nyaman ya gitu. Kok kayaknya aku nggak dihakimi ya. Karena sejujurnya saya nggak pernah bilang ke orang-orang gitu. Makanya itu buat gimana ya? Oh Karena ternyata gini kan ya Bang Rosid ya, metodologinya itu kalau ateis itu udah setengah sebetulnya kan ya. Iya, Bang Rosid la ilaha illallah. Iya, la udah ilaha. hampir itu. Ateis itu la ilaha, tiada Tuhan. Kan gitu. Tiada Tuhan, betul. tinggal lanjut la ilaha illallah gitu. Masya Allah. Luar biasa Sebenarnya Lilian. masih masuk kategori itu, udah setengah itu, tinggal Moderator dikit nitip lagi. Komal ya, saya sholat dulu ya. Siap abang, siap. Subhanallah. Jadi inilah ya. Alhamdulillah. Semoga Lilian menjadi ahli surga. Insya Allah. Amin. Rabbal alamin. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat. Lilian sekarang UU berapa? umur Iya. udah mau jalan 30. Udah mau jalan 30. Masya Allah. Alhamdulillah. Padahal kalau lagi usia di situ tuh begitu ya, enggak sih, bukan sesuatu hal yang ini, kali memang Lilian memakai akal pikiran sih, intinya begitu. Alhamdulillah. Ya, bukan labil Bang ya. Iya, semoga menjadi kebaikan buat Lilian dan juga menjadi amal jariah buat saya, semoga. Dan ingat Lilian, Lilian sudah tidak bisa pacaran. Kalau mau pacaran, minta tuh laki ketemu dengan ibumu langsung. Dah, gitu aja. Enggak, pertanyaannya dia udah sahur belum ini? Soalnya ini perdana dia nih buat puasa besok. Iya, Lilian udah sahur. Oh, Udah syukur. makan tadi, udah sambil dengar-dengarnya sambil cemil-cemil roti bakar. Roti bakar 40 ini ya Tapi bungkus. untuk seorang mualaf ghairus sunnah boleh dilakukan, boleh, karena kan masih step by step Bang ya. Baru kemarin soalnya kan gitu kan. Tapi kalau masuk momentum itu, ini Ramadan penuh berkah. Insya Allah kalau langsung dipuasakan, wah dahsyat ya Bang Rosid ya. Dahsyat ini. Iya, Gitu. subhanallah. Kalau mau Padahal puasain. bukan bulan lalu, berapa minggu yang lalu saya habis
Ya nggak tahu lah ya. Saya di Jakarta bulan lalu, tapi memang tidak aktif di Komal pada saat saya di Jakarta karena fokus sama anak-anak kan. Fokus sama anak-anak.